Pendidikan kolbu. Harapan terakhir. SMA Negeri 5 Bandar Lampung proudly present Paradigma Podcast Radio Gema 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo Sobat Semanla, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Ditemani oleh saya, Hasnani India Pratita. Narasumber kita hari ini adalah Pak Willy Radinal MPD. Beliau merupakan guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Halo Pak Willy, apa kabar? Baik Hasna, teman-teman di rumah, penonton channel Semanla, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan bisa semangat mendengarkan podcast ini. Ya, hari ini kita juga kedatangan dua teman kita yang keren banget. Ada rekan saya, Muhammad Afif Ibadur Rahman. Dan saya Brilianto Octavian Ramadan. Hari ini kita akan membahas hal yang menarik banget nih. Teman-teman pernah nggak sih ngedengar ada orang dewasa yang bilang, generasi muda zaman sekarang kok akhlaknya pada minim ya? Nah, padahal kita semua tahu akses pendidikan sekarang semakin mudah. Semakin banyak pula orang-orang yang berpendidikan, bahkan sampai jenjang yang tinggi. Nah, Pak Willy, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa pendidikan justru malah berbanding terbalik dengan karakter anak muda zaman sekarang? Oke, terima kasih Hasna dan teman-teman Brilian dan Afif. Jadi pertanyaannya kompleks sebetulnya, menarik sekaligus menggelitik teman-teman semua. Yang mana harusnya pendidikan itu bisa selaras dengan pertumbuhan SDM. Ya, jadi kalau kita lihat semua sejarah, ketika pendidikannya maju, pasti peradabannya maju, teman-teman. Ya gitu ya, Bril. Jadi harusnya berbanding lurus, harusnya relevan. Nah, pertanyaannya kenapa ketika akses pendidikan itu banyak tapi karakternya malah tidak baik. Nah, saya jadi teringat satu quotes dari Socrates mengatakan gini, orang tambah pintar itu pasti tambah baik. Ya. Jadi orang tambah pintar itu pasti tambah baik. Tapi ini kan agak kompleks juga kalau kita pahami. Jadi nggak bisa kita pahami secara sederhana. Kalau misalnya kita artikan apa adanya, tambah pintar pasti tambah baik, pasti langsung ada yang protes ya. Itu yang korupsi titelnya kan tinggi. Itu yang pejabat-pejabat yang korupsi yang makan uang rakyat itu juga ijazahnya tinggi. Nah, maka tidak bisa dimaknai secara sederhana. Orang tambah pinter itu pasti tambah baik, itu maknanya agak kompleks, teman-teman. Ya. Nah, kalau tadi ijazah itu tidak bisa jadi ukuran, ya. Jadi ijazah itu cuma tanda orang pernah sekolah, ya, belum tentu tanda pernah orang berpikir. Ya. Jadi kalau orang punya ijazah, ya tandanya pernah sekolah saja. Nah, secara teori saya sepakat sebetulnya orang tambah pintar itu pasti tambah baik. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu sekarang. Nah, saya mau coba bahas dari sini deh. Teman-teman bisa jelasin ke saya nggak? Manusia itu kan makhluk yang sempurna, betul nggak? Betul. Betul ya. Potensinya itu lebih dibandingkan makhluk lain. Manusia itu punya apa aja? Punya akal, punya apa lagi teman-teman? Nafsu, punya Pikir. apa? Kolbu. Jadi ada 3 potensi dasar yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi pertama akal, kedua kolbu. Kedua kolbu, ketiga apa? Akal, kolbu dan
nafsu. Jadi ingat-ingat ya, ini 3 potensi dasar. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang punya 3 potensi itu. Malaikat punya nafsu nggak teman-teman? Tidak. Punya akal? Akal punya. Akal punya? Akal punya. Punya. Kolbu punya malaikat? Punya. Binatang punya akal? Tidak. Punya nafsu? Punya. Jadi satu-satunya makhluk yang punya 3 potensi dasar itu adalah manusia. Nah, yang jadi tidak tepat positioningnya ya di era modern sekarang itu, ya manusia modern sekarang itu cenderung lebih banyak menggunakan akal dibandingkan dengan kolbu dan juga nafsunya agak sulit. Jadi akal itu jadi satu-satunya senjata manusia zaman sekarang. Padahal akal itu punya keterbatasan teman-teman. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Setuju. Jadi akal itu terbatas teman-teman. Akal itu nggak bisa mengindra semuanya, ya. Jadi kita itu nggak bisa mengandalkan akal, ya. Akal itu hanya alat justifikasi teman-teman, ya. Jadi gini. Saya mau coba kasih analogi yang lebih konkret kenapa akal itu terbatas teman-teman. Yang pertama di matematik, kita bicara matematik ya. Kalau matematik kan kita bicara hal yang pasti, betul ya. Di dalam matematik itu ada teorema yang statementnya itu gini. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi memang ada secara matematik dan itu sudah diuji ya, sudah diuji ilmiah, metodologinya sudah dilakukan. Kemudian muncul sampai kesimpulan itu, teman-teman, bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Saya mau jelaskan dasar teorinya, tapi terlalu kompleks mungkin ya. Itu dasar teori sebetulnya ada namanya Gödel incompleteness theorem namanya. Tapi kayaknya agak panjang. Tapi saya coba tarik ke arah filsafat deh. Nah, nanti ketemu kenapa akal itu terbatas. Teman-teman, di sejarah perjalanan manusia mencari kebenaran itu ada 2 metode berpikir. Yang pertama itu induktif, ya. Ya, induktif, yang kedua deduktif, ya. Induktif itu dari khusus ke umum. Contohnya, orang zaman dulu ingin mengetahui sesuatu, kemudian diverifikasi, ya. Tapi itu terbatas, nggak semuanya bisa dibuktikan. Nah, maka satunya cara deduktif itu adalah falsifikasi. Kalau tadi verifikasi, satunya falsifikasi. Nah, ini juga yang digunakan untuk merasionalisasi eksistensi Tuhan, teman-teman. Jadi ini dipakai untuk manusia mengindra eksistensi Tuhan. Ya, kalau pakai verifikasi nggak bisa Tuhan itu. Gimana buktikannya? Kan nggak bisa. Nah, maka pakai apa tadi? Deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Modelnya gini. Jadi ada falsifikasi ya. Ada beberapa hal yang tidak mungkin. Jadi gini. Kita punya 5 hal yang tidak mungkin, kemudian masing-masing kita eliminasi, kita negasikan. Nah, sisa 1, ya. Yang satunya ini, setidak mungkinnya yang satu ini adalah kebenaran. Maka kalau kita tidak bisa mencari alasan-alasan mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka satu-satunya statement adalah Tuhan itu ada. Gitu. Sampai situ aja, sampai batas alam pikir. Bisa nggak kita buktikan kehadiran Tuhan? Nggak bisa, teman-teman, karena akal terbatas. Akal cuma bisa mengidentifikasi eksistensinya, tapi tidak bisa mengidentifikasi wujudnya. Betul ya? Iya, fisiknya. Kita tidak bisa seperti itu, teman-teman. Maka akal itu terbatas, ya. Jadi orang jangan sampai berpikir bahwa akal itu bisa menembus segalanya. Ya, akal itu terbatas, teman-teman. Nah, kalian tadi masih ingat nggak potensi dasar selain akal itu apa? Kolbu. Nah, ini yang sering dilupakan, teman-teman. Hidup tidaknya akal
bercahaya atau tidaknya akal itu tergantung pada kolbunya. Kalau kolbunya bersih, maka akalnya juga bersih, memperkuat kolbunya. Nah, saya kasih contoh gini, biar lebih konkret teman-teman. Kenapa akal itu hanya menjustifikasi? Orang jahat itu selalu punya argumen nggak? Selalu punya argumen nggak? Selalu. Kenapa kamu berbuat jahat? Ya saya ini Pak, saya ekonominya ini dan ini terusnya. Selalu ada argumentasi. Tapi argumentasinya negatif atau positif? Negatif. Negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Argumentasinya negatif. Jadi tergantung kolbu. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana kita memanage kolbu itu. Bagaimana kita mengelola kolbu itu. Sehingga kolbu ini bisa membantu akal menggapai semuanya. Nah, saya coba sampaikan satu hal ya. Untuk membuka dimensi pikiran itu, teman-teman, bukan dengan akal. Setuju nggak, Bril? Setuju, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Kok bisa, Pak? Oke, untuk membuka dimensi pikiran itu bukan dengan akal kuncinya sebetulnya. Menurut kamu apa, Viv? Menurut saya, yang selama ini saya pikir, untuk membuka kunci dimensi itu menggunakan akal, Pak, malahan. Oke. Jadi kebanyakan orang pasti berpikir untuk membuka dimensi pikiran itu pakai akal. Oke. Akal itu memang betul bisa menghantarkan manusia sampai pintu depan dimensi pikiran. Tapi untuk bukanya itu bukan dengan akal, teman-teman. Karena di dimensi pikiran itu kompleks, bukan hanya tentang logik. Logik itu kebenaran, tapi di dalamnya itu ada etik juga. Etik itu nilai kebaikan. Ada estetika, ada nilai keindahan. Kemudian yang paling penting ada nilai wisdom, kebijaksanaan. Kira-kira itu bisa diindra sama akal semua nggak? Tidak bisa. Akal itu konsentrasinya apa? Logik kan? Benar atau tidak? Dia nggak bisa menghasilkan kebaikan kadang-kadang. Maka untuk membuka kunci dimensi pikiran kita butuh kolbu. Oke. Maka kalau orang yang berusaha membuka pintu dimensi pikiran itu dengan akal, susah nembusnya. Kalau kita berusaha mendobrak pintu itu nggak kebuka, tapi mungkin ada yang rusak ya, ada yang rusak. Nah, ada yang rusak itu mungkin kelihatan dalamnya. Nah, biasanya orang yang baru ngelihat dimensi pikiran itu jadinya sombong jatuhnya. Belum masuk tapi biasanya orang tahu dikit itu jadi sombong. Dikit-dikit ngajakin debat. Kalau saya nggak pernah ngajakin debat, teman-teman. Saya itu selalu pakai diksi teman bicara atau teman diskusi, ya. Karena dalam sejarah filsafat itu nggak ada namanya mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Jadi kita mencari yang benar, bukan mencari menang. Kalau debat itu kita cari yang menang, bukan cari kebenaran. Maka untuk membuka dimensi pikiran itu adalah dengan kolbu, ya. Jadi kita bisa nanti mengaktifkan nilai, tidak hanya nilai logik, nilai kebenaran, tapi nilai etik, nilai kebaikan, nilai keindahan dan juga kebijaksanaan. Gitu, teman-teman. Gimana, setuju nggak, Bril? Masuk akal sih, Pak. Masuk akal. Masuk akal. Tapi hari ini banyak orang-orang yang mendewakan akal nggak, Bril? Tentunya, Pak. Termasuk saya sih, Pak. Termasuk kamu. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi harusnya bukannya salah menggunakan akal. Saya pun orang yang sangat cinta sekali sama akal, cinta sekali sama pikiran. Tapi jangan sampai salah positioningnya. Ya, kita nggak bisa masuk ke dimensi pikiran itu dengan akal, tapi dengan kolbu. Nah, kita masuk bagaimana sih kita memanage kolbu? Bagaimana kita membersihkan kolbu sehingga penggunaan akal kita bisa maksimal dan manfaatnya apa? Tentu tadi, ketika kita sudah kolbunya bersih, kita belajar makin pinter pasti makin baik. Socrates kan bilang gitu, orang makin pinter pasti makin baik. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi akal itu memang terbatas, tadi sudah saya katakan ya gitu ya. Akal itu terbatas, dia punya limitnya akal itu. Jadi nggak semua bisa diindra. Tadi saya coba ulas sedikit bahwa dalam teorema matematika itu ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Nah, saya kalau mau masuk ke Gödel incompleteness theorem itu agak kompleks. Tadi sudah saya jelaskan lewat filsafat kan bagaimana merasionalisasi eksistensi Tuhan. Kita cuma bisa sampai situ aja. Cuma bisa merasionalisasi eksistensinya aja, tidak bisa mengindra wujudnya karena akal kita terbatas. Itu ya, teman-teman. Nah, tadi ini kita kembali lagi bahwa
potensi manusia itu kan ada 3. Ada akal, ada kolbu, ada syahwat atau nafsu, teman-teman. Nah, yang sering digunakan orang zaman sekarang itu hanya akal. Ya. Padahal itu positioningnya bukan salah sepenuhnya, tapi kurang tepat saja. Ada variabel lain yang namanya kolbu yang harus dimaksimalkan juga potensinya. Jadi nggak hanya akal. Akal itu tadi itu terbatas. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita memanage kolbu. Bagaimana kita mengelola kolbu. Sehingga kolbu itu bisa jadi alat yang mendukung akal. Ya. Jadi kolbunya baik, akalnya pasti baik. Gitu. Ya teman-teman, nanti ini kita nyambung ke pernyataan yang di awal. Nah, bagaimana saya coba ambil contoh atau ambil teori dari Hamka. Teman-teman tahu Buya Hamka? Pernah dengar? Pernah. Oke, tokoh Islam, cendekiawan Muslim di Indonesia yang cukup terkenal sebetulnya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga karena sekarang kan lebih suka dengan artis Korea, betul ya? Dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh Islam. Nah, Buya Hamka ini dia itu salah satu spesialisasinya adalah tasawuf, teman-teman. Tasawuf itu adalah intinya itu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi nanti kita bahas di segmen lain lah. Tapi saya mau coba kupas bagaimana Buya Hamka itu mengajarkan untuk memanage kolbu, teman-teman. Jadi bagaimana kita membersihkan kolbu. Jadi kalau kolbunya belum bersih, mau sekolah di Arab Saudi, di Timur Tengah, bukan jadi pinter malah jadi teroris, teman-teman. Karena yang rusak apa? Kolbunya. Betul gitu, teman-teman. Nah, apa yang dikatakan Hamka itu tentang memanage kolbu? Sebetulnya ada tiga trilogi ya. Trilogi Hamka. Saya lebih suka menyebutnya trilogi Hamka. Yang pertama itu takhalli, teman-teman. Takhalli itu apa ya? Membuang segala dorongan-dorongan primitif yang ada di dalam diri. Bisa kasih contoh nggak, teman-teman? Apa kira-kira? Nafsu, Pak. Gampangnya apa? Nafsu ya. Nafsu, apa lagi? Kemudian garis besarnya nafsu ya. Oke, hal-hal yang buruk, amarah, kemudian dendam, itu kan hal-hal negatif yang merusak kolbu. Nah, dalam konsep Hamka, takhalli ini adalah cara awal kita itu mendorong atau melepaskan dorongan-dorongan primitif yang bisa merusak kolbu. Jadi kita itu kalau mau belajar nggak usah banyak dendam. Kita ditegur guru sedikit udah langsung ada dendam. Itu udah ngotorin kolbu, teman-teman. Padahal guru itu nggak pernah marah kalau kita tidak berbuat yang di luar koridor, sebetulnya gitu kan. Kalau masih di dalam koridor tentu nggak akan ditegur. Jadi hal pertama dalam memanage atau dalam pendidikan kolbu itu adalah membuang atau melepaskan segala hal-hal negatif yang bisa mengotori kolbu. Tadi itu ada rasa dendam, rasa amarah, rasa benci, ya, dan seterusnya lah, banyak, teman-teman. Nah, itu dilakukan. Lepaskan dulu diri dari itu. Kalau belum selesai di situ masih ada rasa-rasa negatif itu, akan susah nanti. Dan ini tahap pertama dulu, selesaikan dulu di awal ini, teman-teman. Yang kedua itu apa, teman-teman? Tahalli namanya. Yang pertama tadi takhalli pakai KH, yang kedua pakai H. Tahalli. Tahalli itu ketika sudah kosong kolbunya. Tadi kita kan sudah melepaskan tadi kan, sudah melepaskan hal-hal negatif gitu. Nah, cara berikutnya adalah menginternalisasi atau memasukkan hal-hal positif ke dalam kolbu. Gitu. Simpelnya gitu. Kalau gelas itu, kalau kotor langsung kita hidangkan ke tamu atau harus dibersihin dulu? Bersihin dulu. Maka konsepnya kayak gitu. Dibersihkan dulu kolbunya. Ketika sudah bersih baru dituangkan air bersih. Gitu. Menginternalisasinya dengan apa? Dengan ibadah bisa, dengan memperbanyak zikir bisa. Misalnya ya, kalau dalam aspek sosial berbuat baik, menolong orang lain, itu juga mengisi kolbu dengan hal-hal yang positif, gitu. Jadi konsepnya gitu intinya. Kita harus membuang yang kotor dulu, baru kita bisa memasukkan hal-hal yang baik.
Gitu teman-teman. Nah yang terakhir tahalli, yang terakhir itu tajalli namanya teman-teman. Ya, ketika sudah bersemayam nilai-nilai kebaikan yang tadi kan sudah bersemayam ya. Nah di tahap terakhir ini kita itu sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kolbu kita itu sudah terkoneksi dengan Tuhan. Kira-kira Tuhan Allah itu mau nggak kalau dekat dengan orang yang kolbunya kotor? Mau nggak kira-kira? Enggak, Pak. Karena Tuhan itu sifatnya kan apa? Suci, betul kan? Jadi datang, menghampiri, berkoneksi pada hal-hal yang suci. Kita sholat pun harus wudu dulu nggak? Wudu. Tempatnya harus suci nggak? Suci. Itu artinya Tuhan itu zat yang suci. Maka tadi ketika sudah menginternalisasi nilai-nilai kebaikan itu, maka ketika semua kebaikan, hal-hal positif itu sudah masuk di dalam kolbu, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan di kolbu. Ya, kita akan terkoneksi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, Afif boleh jawab. Afif, kira-kira ketika seorang manusia sudah merasakan kehadiran Tuhan, kira-kira masih berbuat jahat nggak, Afif? Tidak mungkin, Pak. Hah? Tidak mungkin. Tidak dia berbuat mungkin. jahat. Karena sudah Dia menyadari bahwa dilihat Tuhan. bukan dirinya Tuhan sebetulnya, menyadari bahwa hal buruk itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Okay. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Tuhan itu memang berkoneksi dengan sesuatu yang bersih. Nah sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak, Bril? Kira-kira apa tentang akal, tentang kolbu tadi? Hasna juga boleh. Gimana Hasna, Bril? Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi tidak hanya akal ya, tapi kolbu juga harus diaktifkan. Orang zaman sekarang tuh cenderung akalnya itu dominan dibandingkan kolbunya. Maka saya teringat satu quotes dari satu filsuf barat, Seneca namanya. Dia itu mengatakan gini, manusia itu lebih sering takut daripada terluka. Dan manusia itu lebih sering menderita dalam imajinasi dibandingkan realita. Artinya akalnya itu nggak sehat teman-teman. Jadi terlalu kalau istilah zaman sekarang itu apa ya? Overthinking. Overthinking. Jadi overthinking. Padahal karena kolbunya nggak bersih. Kalau kolbunya bersih overthinking nggak? Enggak. Pasti nggak overthinking. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Kita itu memang sering terjebak pada ranah imajinasi, pada ranah pikiran. Yang sebetulnya itu kan nggak terjadi. Kita kan tadi kata Seneca tadi kita lebih sering menderita dalam imajinasi dibanding realita. Realitanya kita tuh nggak apa-apa teman-teman. Ya tapi di imajinasi gini kayak mana ya, nanti saya dimarahin nggak, nanti saya dapat nilai jelek nggak dan seterusnya. Padahal itu kan cuman di imajinasi. Jadi ya teman-teman. Jadi itu hati-hati. Nah, kalau sudah itu bisa di manage teman-teman, saya yakin pendidikan itu pasti relevan dengan karakter. Pendidikan itu relevan dengan pertumbuhan peradaban. Maka yang dikatakan Socrates itu di awal, semakin pintar semakin baik itu jadi benar. Karena orang pintar bukan hanya dari akal tapi mulai dari kolbu. Dalam belajar misalnya, ya bersihkan dulu, saya kesini mau belajar, saya mau menghormati guru. Ya, jangan guru datang di hatinya udah, ini guru ini kayaknya ini deh. Yeah. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi intinya bersihkan dulu kolbu, ya. Maka akal itu bisa jadi tentara yang kuat. Ya, bisa jadi tentara yang kuat. Kalau kolbunya kotor, ya akalnya jadi tentara kuat tapi negatif. Nah, maka orang yang sekarang suka korupsi, suka melakukan hal-hal yang negatif itu punya akal nggak? Punya. Tapi kolbunya termanage ya? Enggak. Sudah pasti enggak. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman yang mau saya bahas, bahwa sekali lagi saya ingatkan, akal itu terbatas. Jadi yang bisa membuka dimensi pikiran, bisa menyelami dimensi pikiran, luasnya dimensi pikiran itu adalah kolbu.
Akal itu hanya mengindra logik ya, tapi kolbu itu bisa menjangkau semuanya. Ada nilai etik, nilai kebaikan, ada nilai estetika, tentu ada wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan. Itu Hasna, gimana Hasna dan teman-teman? Kalau gitu Pak, gimana cara kita mengosongkan kolbu? Kalau begitu kan dengan kita mengosongkan kolbu, bukannya kita memakaikan logika kita untuk membersihkan hati kita gitu Pak, menghilangkan pikiran-pikiran di hati, bukannya itu logika juga Pak? Oke, betul. Jadi saya ingatkan sama teman-teman. Jadi bukan tidak boleh pakai logika. Bukan tidak boleh. Boleh. Akal itu memang dikasih Tuhan untuk dipakai, untuk digunakan. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk belajar. Kita tahu sekarang caranya mengosongkan kolbu itu dengan apa? Dengan banyak istighfar misalnya. Dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu kan kita dapat dari menggunakan akal. Gitu, Bro. Tapi bukannya nggak boleh, boleh. Tapi jangan terlalu dominan. Jangan jadi satu-satunya alat untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Itu aja. Ada Viv, ada yang mau tanya Viv? Atau Asna? Sudah sih Pak. Asna? Jadi kalau misalnya bisa diibaratin itu jiwa itu sebuah kerajaan nih ya Pak. Kolbu itu sebagai rajanya, akal sebagai bala tentaranya, dan hawa nafsu itu sebagai gubernur yang menggebu-gebu gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi ya intinya itu teman-teman, bagaimana kita bisa kontrol semuanya itu sebenarnya satu kuncinya dengan kolbu tadi. Jadi kita bisa kontrol akal, kita bisa kontrol syahwat. Nah, kalau pakai akal aja, kadang-kadang syahwat itu nggak bisa dikontrol teman-teman. Ya, syahwat itu bahkan lebih kuat dari akal, lebih kuat. Makanya orang kadang-kadang itu berbuat negatif, berbuat buruk, berbuat jahat itu ya karena kalah akalnya. Tapi kalau ada kolbu, dia ada apa ya? Batas. Bukan batas, ada sesuatu, ada pondasi yang kuat. Ada pondasi yang kuat untuk tadi itu, untuk apa? Mengontrol akal dan juga syahwat. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Jadi kalau diurutin dari yang paling dominan itu kita harus yang paling dominan itu kolbu, terus akal, baru nafsu gitu ya Pak? Iya, oke. Sebetulnya nggak ada yang lebih dominan, Hasna. Tapi kita itu harus menyelaraskan potensi yang Tuhan kasih. Yang saya maksud di awal itu, manusia modern terlalu dominan menggunakan akal. Salah nggak? Tidak juga. Menggunakan akal boleh, tapi jangan jadi satu-satunya alat gitu loh. Jadi kita butuh alat yang lain sehingga bisa maksimal kayak gitu. Manusia itu kan potensinya apa? Berbuat baik teman-teman. Ada nggak manusia yang seneng dengan perang? Nggak ada. Apapun agamanya, semua manusia itu pengen kedamaian, pengen ketenangan. Jadi intinya itu teman-teman. Akal bukan nggak boleh digunakan, boleh digunakan, tapi dengan tidak melupakan tadi variabel-variabel unsur-unsur lain tadi, kolbunya itu terutama. Nah, pendidikan kolbu gimana? Tadi sudah kita sampaikan sama-sama, dan mudah-mudahan yang di rumah, yang subscriber Semanla, sahabat Semanla juga paham tentang konsep trilogi Hamka tadi, tahalli, dan tajalli. Jadi gelas analoginya gitu. Kalau kita mau menyampaikan atau memberi minum ke tamu, gelasnya kotor. Hal pertama harus kita apain dulu? Bersihkan dulu, kemudian baru tuangkan air. Baru diisi air, baru kita hidangkan ke tamu. Tamu ngelihatnya indah nggak? Indah. Tamu berpikirnya kita baik nggak? Baik. Gitu. Itu juga. Jadi ketika kolbunya bersih, nanti manifestasi tindakannya pasti indah, pasti baik. Kalau kolbunya bersih, nggak akan dia mau korupsi. Kalau kolbunya bersih, nggak akan dia mau berbuat jahat, berbuat buruk sama temannya, sama gurunya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Sampai sini paham nggak, atau mau ditanyakan lagi? Pak, berarti kesempurnaan manusia itu terletak pada gimana cara mereka memaksimalkan kolbu yang mereka punya gitu. Oke. Betul teman-teman. Jadi tadi
manusia itu kan punya pilihan, mau hidupnya bermakna atau tidak, ya, mau hidupnya bermanfaat atau tidak. Kalau dalam Islam itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat kita butuh tadi itu manajemen kolbu. Kita butuh membersihkan diri dulu, gitu. Jadi ketika tadi kolbunya bersih, ya sudah, pasti kita akan jadi orang yang baik. Pasti nggak ada orang yang kolbunya itu bersih, tindakannya jahat itu nggak mungkin ada. Saya jamin nggak mungkin ada. Orang yang kolbunya bersih itu tindakannya pasti baik, nggak mungkin jahat. Kalau orang yang punya akal boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Ya, intinya gitu. Kalau kolbu bersih pasti berbuat baik. Kalau akal saja yang digunakan boleh jadi berbuat baik, boleh jadi berbuat buruk. Gitu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Pertanyaannya adalah, kalau begitu manusia yang sempurna adalah manusia yang baik. Lalu bagaimana malaikat yang 100% kolbunya baik itu disebut tidak sempurna, Pak? Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa malaikat dikatakan sebagai makhluk tidak sempurna sedangkan manusia dikatakan makhluk sempurna? Kuncinya di sini, Bril. Malaikat itu tidak melawan apa-apa. Malaikat itu perlu nggak melawan hawa nafsunya? Tidak perlu. Mereka tidak punya. Maka ketika manusia bisa mengontrol hawa nafsunya, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah melawan itu. Maka ketika manusia bisa mengontrol itu, ya bisa mengontrol hawa nafsu, dia sudah menang berperang. Maka manusia derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu nggak perlu bertempur, teman-teman. Manusia perlu perang dulu dengan syahwat, dan itu yang paling luar biasa. Ya, bisa gitu. Jadi syahwat mau korupsi, syahwat mau jabatan dan seterusnya. Itu. Jadi gitu, bro. Kita lebih mulia, lebih superior karena kita menang perang. Malaikat itu nggak perlu perang, mereka sudah seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Hasna? Oke, kalau tidak ada lagi ya, Hasna, silakan. Oke teman-teman, dari podcast tadi dapat kita ambil kesimpulan nih. Ada tiga cara membersihkan kolbu menurut Buya Hamka. Yang pertama, tahalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Itu teman-teman. Iya, dimana tahalli tadi itu membersihkan gelas yang mau disajikan. Tahalli itu mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Dan tajalli itu apa, Pip? Merasakan adanya Tuhan di dalam dirinya. Dan ada 3 potensi dalam diri manusia, yaitu akal, kolbu, dan juga nafsu. Dimana akal ini bisa baik bisa buruk. Kalau kolbu udah pasti baik, dan kalau nafsu udah pasti buruk. Jadi kita harus menyelaraskan ketiganya, teman-teman. Nah, cukup sekian podcast dari kami. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu saya tutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.